Hi everyone. Today my group will be discussing about chapter 17. The title of this chapter is Designing and Managing Integrated Marketing Channels. Why are channels so important? Marketing channel is a system which ensures the distribution of the merchandise from the producer to the customer by passing it through multiple levels, known as middlemen. It is also known as channels of distribution. The marketing channel consists of various players like manufacturers, producers, wholesalers, and retailers. Manufacturer and producer develop their own marketing channel to reach the end user. However, not all manufacturers have the expertise in managing channel participants. Therefore, they need wholesalers and retailers for distributions of goods. In managing its intermediaries, the firm must decide how much effort to devote to push and pull marketing. A push strategy uses the manufacturer's sales force, trade promotion money, or other means to induce intermediaries to carry, promote, and sell the product end user. This strategy is particularly appropriate when there is low brand loyalty in a category. Brand choice is made in the store, the product is an impulse item, and product benefits are well understood. In a pull strategy, the manufacturer uses advertising, promotion, and other forms of communication to persuade the customer to demand the product from intermediaries, thus inducing the intermediaries to order it. This strategy is particularly appropriate when there is high brand loyalty and high involvement in the category. When customers are able to perceive the difference between brand and when they choose the brand before they go to the store. Multi-channel marketing. Multi-channel marketing is basically using two or more marketing channels to reach customer segments in one market area. As you can see here in the picture, multi-channel marketing means it has a lot of ways to market a product or goods or services. For example, physical location, catalog, website, paid search, direct mail, email, TV, radio, social media, and etc. etc. Omnichannel marketing is when multiple channels work seamlessly together and match its target customers' preferred ways of doing business, delivering the right product, information, and customer service, regardless of whether customers are online, in store, or on the phone. As you can see here in the picture, we can basically tell that the social network, e-commerce site, online marketplace, bricks and mortar store, words of mouth, all these five aspects work together to get customers. That's that is basically what omni-channel marketing is. All stores usually they want to have omni-channel marketing. Also nowadays people are more comfortable buying things online. Therefore, companies are now paying good money to promote their goods or services online because they know if they don't keep up with the internet, they will be left behind. I really like the quote in the beginning of the chapter. Successful value creation needs successful value delivery. And to achieve that, you would need a very good marketing channel and the right strategy. Perkenalkan, nama saya Gwenat Scarlett Pangkey, saya dari kelompok 7. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu the role of marketing channel atau peran pemasaran, peran saluran pemasaran. Nah, apa sih saluran pemasaran ini?
Saluran pemasaran ini dapat membantu para produsen untuk menyampaikan pesan-pesan untuk meyakinkan para konsumen agar membeli sebuah produk atau membeli sebuah barang. Dan juga saluran pemasaran ini membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk menyiapkan pesanan atau produk tersebut agar ketersediaan produk selalu terjamin bagi setiap konsumen atau bagi setiap pelanggan. Jadi, seorang produsen itu mendelegasikan atau menunjuk pekerjaan atau penjualan mereka kepada perantara yang sudah dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan agar membuat barang atau produk yang tersedia bisa diakses oleh pasar dengan mudah dan efisien daripada perusahaan yang menjual barang atau produk itu sendiri. Nah, dikatakan di chapter ini bahwa banyak produsen merasa biaya untuk membuka toko mereka sendiri memerlukan biaya yang banyak. Jadi mereka lebih memilih untuk memanfaatkan dealer. Sebelum saya lanjut, yang dimaksudkan dengan dealer di sini yaitu mereka yang membuat pasar di sekuritas, menjamin sekuritas, dan memberikan layanan investasi kepada investor. Yang berarti dealer ini adalah pembuat pasar yang memberikan penawaran dan permintaan. Jadi dealer ini adalah tokoh penting tokoh penting di pasar. Selain memanfaatkan dealer, produsen juga menggunakan retail atau pengecer untuk menjual produk mereka. Hal ini juga tentunya dapat memudahkan para konsumen untuk lebih mudah menjangkau barang atau produk yang mereka inginkan atau butuhkan. Nah, berikut kita masuk pada channel member function atau fungsi anggota saluran. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, dapat memudahkan dalam mengumpulkan informasi tentang pelanggan potensial dan current customer atau pelanggan saat ini. Yang kedua, dapat mengembangkan dan memperluas komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, dapat membuat negosiasi dan kesepakatan tentang harga dan persyaratan lainnya sehingga transfer kepemilikan dapat terpengaruh. Yang selanjutnya, tempatkan pesanan dengan produsen. Yang kelima, memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang berbeda dalam saluran pemasaran. Yang keenam, dapat mengasumsikan risiko yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan saluran. Yang ketujuh, menyediakan penyimpanan pergerakan produk fisik secara berurutan. Yang kedelapan, menyediakan pembagian tagihan pembeli melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, mengawasi transfer kepemilikan aktual dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Nah, banyak produsen mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan atau pengetahuan untuk memasarkan produk mereka secara langsung. William Wrigley Jr. Company mengatakan akan tidak praktis bagi dia untuk membuka toko permen karet kecil di seluruh dunia atau menjual permen karet secara online.
atau pesanan melalui pos. Karena menurut dia lebih baik bekerja sama dengan jaringan besar seperti perusahaan distributor daripada membuka toko atau mendirikan toko mereka sendiri. Kita masuk pada channel function and flow atau fungsi dan aliran saluran. Tugas pengangkutan komoditas dari produsen ke konsumen dilakukan melalui saluran pemasaran. Ini menghubungkan kesenjangan waktu, ruang, dan kepemilikan yang memisahkan orang-orang yang menginginkan produk dan layanan. Anggota saluran pemasaran bertanggung jawab atas berbagai tugas penting, seperti pada tabel 17.1 yang telah kita lihat tadi. Beberapa fungsi ini yaitu penyimpanan dan pergerakan, hak milik dan komunikasi, itu arus maju aktivitas dari perusahaan ke pelanggan, dan ada juga pemesanan dan pembayaran. Sebaliknya, ini merupakan arus mundur aktivitas dari pelanggan ke perusahaan. Dan masih ada lagi yang terakhir, yaitu informasi, negosiasi, keuangan, dan pengambilan risiko. Ini terjadi di kedua arah. 5 aliran diilustrasikan pada gambar yang ada di slide saya ini. Jika aliran ini ditumpangkan atau dimuatkan dalam satu diagram, kita akan melihat kompleksitas yang luar biasa, bahkan dari saluran pemasaran yang rendah atau yang sederhana. Nah, di sini ada kata kompleksitas. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas? Kompleksitas ini adalah suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek, program, portofolio yang memengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Dan berikut kita masuk pada Designing and Managing Integrated Marketing Channel atau merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Produsen yang menyediakan barang dan jasa mungkin memerlukan 3 saluran, yaitu penjualan, distribusi, dan pelayanan. Untuk menjual Blowfax atau peralatan kebugaran, Nautilus Group secara historis telah menekankan pemasaran langsung melalui iklan televisi dan internet sebagai saluran penjualan. Untuk mengetahui pergeseran kebiasaan membeli konsumen, Nautilus juga sekarang ini menjual Blowfax melalui regional dan nasional pengecer seperti Sears Dick's Sporting Goods, serta melalui pedagang online seperti Amazon.com. Berikut kita masuk pada channel level atau tingkat saluran. Produser dan pelanggan akhir adalah bagian dari setiap saluran. Ya, di sini mereka menggunakan jumlah level menengah untuk menentukan panjang saluran, seperti pada gambar 17.3 pada bagian A. Ini mengilustrasikan beberapa saluran pemasaran barang konsumer dengan panjang yang berbeda. Saluran tingkat 0 juga disebut saluran pemasaran langsung, terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir, contohnya yaitu pemesanan melalui pos, penjualan online, atau toko milik pabrik.
Saluran tingkat 1 berisi perantara penjualan seperti pengecer. Saluran tingkat 2 berisi 2 perantara, biasanya grosir dan pengecer. Dan saluran tingkat 3 berisi 3 tingkat. Pada gambar 17.3 bagian B menunjukkan saluran yang biasa digunakan dalam pemasaran B ke B. Bagaimana produsen barang industri dapat menggunakan tenaga penjualannya untuk menjual langsung ke pelanggan industri melalui perwakilan produsen atau cabang penjualannya sendiri secara langsung kepada pelanggan industri atau secara tidak langsung kepada pelanggan industri melalui distributor industri. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu service sector channel atau saluran sektor jasa. Banyak bank baru yang sukses pada saat ini. Perusahaan asuransi dan perjalanan, bahkan pialang atau broker saham telah muncul operasi online yang ketat. Atau sebagian besar mereka melakukan seperti perbankan. Saluran pemasaran juga terus berubah selain menyediakan live dan hiburan terprogram, penghibur, musisi dan artis dapat menjangkau calon dan yang sudah ada penggemar online dalam banyak cara melalui situs web mereka sendiri. Contohnya seperti Facebook dan Twitter atau sosial media. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Catherine Tarumi dari grup 7. Saya akan membahas tentang channel design decision atau keputusan desain saluran utama. Di sini dijelaskan bahwa untuk merancang sistem saluran pemasaran, mereka di sini menganalisa kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, menetapkan tujuan dan kendala saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dari saluran utama. Yang pertama yaitu menganalisa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Di sini dijelaskan bahwa konsumen dapat memilih saluran sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri, baik itu secara ekonomi, sosial, ataupun pengalaman mereka. Dan produsen juga harus menyadari bahwa konsumen ini menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Di sini ada beberapa cara yang dilakukan mereka untuk menghasilkan layanan yang lebih baik lagi. Cara-caranya sebagai berikut, yaitu dengan ukuran lot, waktu tunggu pengiriman, kenyamanan spesial, variasi produk, dan juga layanan cadangan. Yang pertama itu ukuran lot. Di sini dijelaskan bahwa ukuran lot yang diinginkan atau ukuran lot yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan waktu tunggu pengiriman. Di sini dijelaskan bahwa waktu rata-rata pelanggan menunggu pengiriman barang. Dan pelanggan juga semakin menyukai saluran dengan pengiriman yang lebih cepat. Dan untuk kenyamanan spesial. Di sini dijelaskan bahwa saluran pemasaran memudahkan pelanggan untuk membeli produk dengan cara menawarkan kenyamanan, ruang yang lebih besar, dan mempermudah pelanggan dalam menghemat biaya transportasi, dan bisa juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencari produk-produk yang sesuai dengan yang mereka butuhkan karena lokasi atau tempat yang menunjang. Dan juga untuk variasi produk. Di sini adalah
bermacam-macam produk yang disediakan oleh saluran pemasaran. Biasanya pelanggan lebih menyukai produk dengan pilihan yang lebih banyak, karena lebih banyak pilihan dapat mempermudah mereka untuk mencari kebutuhannya. Meskipun hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif. Dan yang terakhir yaitu layanan cadangan. Ini merupakan layanan tambahan seperti perusahaan-perusahaan yang atau store-store atau outlet-outlet yang terkadang mereka menambahkan pelayanan kartu kredit atau pembayaran lewat kartu kredit, dan juga pengiriman seperti yang ada di online shop, dan juga pemasangan serta perbaikan atau yang terang sebut sebagai garansi yang disediakan oleh saluran. Dan pembahasan yang kedua yaitu tentang membentuk tujuan, yaitu tentang membentuk tujuan dan kendala. Di sini dijelaskan bahwa produsen harus menyatakan tujuan dari saluran mereka dalam hal tingkat output layanan yang ingin mereka berikan. Tingkat biaya dan dukungan yang terkait. Biasanya di sini perencanaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar berdasarkan layanan yang diinginkan dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing segmen tersebut. Nah, tujuan dari saluran bervariasi dengan karakteristik produk, baik itu produk besar seperti bahan bangunan yang membutuhkan saluran untuk meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Ada juga produk tidak standar seperti mesin yang dibuat khusus untuk dijual langsung oleh perwakilan penjualan. Ada lagi produk yang memerlukan layanan seperti sistem pemanas dan pendingin. Biasanya dijual dan dipelihara oleh perusahaan atau dealer waralaba. Dan produk yang biasanya bernilai lebih tinggi seperti generator dan turbin sering dijual melalui tenaga penjual perusahaan dan tidak melalui perantara. Produsen harus menyesuaikan tujuan dari saluran mereka dengan lingkungan yang lebih besar. Dalam memasuki pasar baru, perusahaan harus mengamati dengan cermat apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lain. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi alternatif saluran utama. Di sini dijelaskan bahwa setiap saluran mulai dari tenaga penjual, agen, distributor, penyalur secara langsung, pemasangan jarak jauh, dan internet memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Untuk tenaga penjual dapat menangani produk dan transaksi yang kompleks, tetapi harganya juga cukup mahal. Sedangkan internet tidak mahal, tetapi mungkin tidak seefektif untuk produk yang kompleks. Untuk distributor di sini juga mereka dapat menciptakan penjualan, tetapi perusahaan kehilangan kontak langsung dengan pelanggan. Di sini juga ada beberapa klien yang dapat berbagi biaya perwakilan produsen, tetapi upaya penjualan mereka kurang intens daripada yang diberikan oleh perwakilan perusahaan. Alternatif saluran berbeda dalam 3 cara, yaitu jenis perantara, jumlah yang dibutuhkan, dan syarat dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat yaitu syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Di sini dijelaskan bahwa setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hemat dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Di sini ada unsur-unsur utama dalam bauran hubungan dagang, yaitu kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial, dan layanan khusus yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Kebijakan harga yaitu meminta produsen untuk menetapkan daftar harga yang dapat dilihat oleh
yang dapat dilihat oleh kebijakan harga yang dapat dilihat oleh perantara. Nah, dan untuk kondisi penjualan yaitu mengacu pada syarat pembayaran dan jaminan. Sebagian besar produsen memberikan diskon tunai kepada distributor untuk pembayaran lebih awal. Hak teritorial yaitu distributor menentukan wilayah dan persyaratan di mana hak pilih kepada distributor lain. Layanan dan tanggung jawab yaitu timbal balik yang harus dijabarkan dengan hati-hati, terutama dalam saluran agensi waralaba yang eksklusif, seperti McDonald yang menyediakan bangunan, dukungan promosi, serta pencatatan, pelatihan, dan bantuan administrasi secara teknisi umum. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi alternatif saluran utama. Di sini dijelaskan bahwa setiap alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap kriteria ekonomi, kontrol, dan adaptif. Kriteria ekonomi di sini dijelaskan bahwa setiap anggota saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Sedangkan untuk kriteria kontrol dan adaptif di sini dijelaskan bahwa menggunakan agen penjualan dapat menimbulkan masalah kontrol. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua ini yaitu tentang channel management decision atau keputusan manajemen saluran. Ini dijelaskan bahwa setelah perusahaan memilih sistem saluran, ia harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi perantara untuk setiap saluran. Ini juga harus memodifikasi desain dan pengaturan saluran dari waktu ke waktu, termasuk kemungkinan ekspansi ke pasar internasional. Hal-hal yang mereka harus lakukan ialah yang pertama, memilih anggota channel, memilih anggota saluran. Di sini untuk pemilihan anggota saluran ada sejumlah besar grosir dan distributor yang tersedia di pasar, dari mana pemasaran perlu memilih perantara saluran mereka. Manufaktur yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk memilih perantara yang memenuhi syarat. Faktor-faktor yang perlu dianalisa adalah pengalaman bisnis, catatan laba, dan pertumbuhan tingkat kerjasama, kelayakan kredit, dan reputasi. Dalam hal agen penjualan sebagai perantara, pabrikan harus mengevaluasi karakter, kualitas, dan ukuran tenaga penjualan mereka. Jika perantara adalah departemen yang store, maka pabrikan harus berniat meneliti lokasi, jenis klien, dan pertumbuhan penjualan yang lebih lanjut. Di sini juga ada sedikit penjelasan tentang proses seleksi anggota saluran, mengidentifikasi anggota saluran secara potensial. Manajer saluran memiliki berbagai sumber yang tersedia untuk menemukan calon anggota saluran. Beberapa sumbernya adalah sumber perdagangan seperti asosiasi perdagangan, direktori, dan publikasi perdagangan memberikan informasi mengenai perantara. Pelanggan juga memberikan pendapat jujur tentang perantara yang bekerja sama untuk mereka. Survei formal atau informal dapat membantu untuk mendapatkan informasi, serta juga membuat periklanan atau pendekatan untuk menemukan anggota saluran yang potensial untuk mempublikasikan iklan di jurnal perdagangan. Bahkan juga pemeran dagang. Cara efektif untuk menemukan calon anggota saluran dan
Ada juga kriteria seleksi untuk anggota saluran. Setelah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi, jenis struktur saluran ditentukan untuk pemilihan perantara. Nah, pemilihan perantara ini juga ada 2 kriteria. Nah, yang pertama itu perantara harus memiliki pengetahuan pasar yang baik, bahkan juga perantara harus memiliki kecakapan dalam pasar. Nah, dan yang berikutnya yaitu pelatihan dan motivatif anggota saluran. Dalam penilaian produsen akan menilai perusahaan dengan memandang perantara dengan cara mengevakuasi pengguna terakhirnya, atau mereka juga harus mencari tahu lewat pengguna terakhir atau pelanggan terakhirnya. Mereka harus menentukan kebutuhan dan keinginan mereka dan menyesuaikan penawaran saluran untuk memberi mereka nilai superior. Pelatihan, riset pasar, dan program pengembangan kemampuan lainnya yang dilaksanakan dengan hati-hati dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja perantara. Perusahaan harus terus-menerus mengkomunikasikan bahwa perantara adalah mitra penting dalam upaya bersama untuk memuaskan pengguna produk. Di sini juga Microsoft membutuhkan teknisi layanan pihak ketiganya untuk menyelesaikan serangkaian kursus dan mengikuti ujian sertifikasi. Mereka yang lulus secara resmi diakui sebagai profesional bersertifikat Microsoft dan dapat menggunakan itu untuk mempromosikan bisnis mereka sendiri di perusahaan lain. Untuk perusahaan lain mereka melakukan survei dibandingkan pelatihan, yaitu dengan menggunakan sistem. Untuk di sini juga ada penjelasan sedikit tentang tentang channel power, atau produsen sangat bervariasi dalam keterampilan mereka dalam mengolah distributor. Kekuatan saluran adalah kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran sehingga mereka mengambil tindakan yang tidak akan mereka lakukan kembali. Produsen juga dapat memanfaatkan jenis kekuatan berikut untuk mendapatkan kerjasama, yaitu kekuatan paksaan. Pabrikan mengancam untuk menarik sumber daya atau mengakhiri hubungan jika buku harian perantara gagal bekerja sama. Jika buku harian perantara gagal bekerja sama, kekuatan ini bisa efektif, tetapi pelaksanaannya menghasilkan kebencian dan dapat menyebabkan perantara mengorganisir kekuatan dan penyeimbang. Dan berikut ini kekuatan hadiah. Pabrikan menawarkan manfaat tambahan kepada perantara untuk melakukan tindakan atau fungsi tertentu. Kekuasaan penghargaan biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada paksaan, karena paksaan sendiri tidak baik. Tetapi perantara mungkin mengharapkan imbalan setiap kali produsen menginginkan perilaku tertentu yang akan terjadi. Dan berikut kekuasaan yang sah. Pabrikan meminta perilaku yang dijamin berdasarkan kontrak selama perantara memandang produsen sebagai pemimpin yang sah. Kekuasaan sah bekerja. Tenaga ahli pabrikan memiliki pengetahuan khusus tentang nilai perantara. Namun, begitu perantara memperoleh keahlian ini, kekuatan ahli melemah. Pabrikan harus terus-menerus mengembangkan kekuatan yang baru atau keahlian yang baru. Keahlian sehingga perantara
perantara ingin terus bekerja sama dan kekuatan referensi pabrikan sangat dihormati sehingga perantara bangga dikaitkan dengannya. Baik, selanjutnya adalah channel integration and system. Distribution channel don't stand still. We look at the recent growth of vertical, horizontal, and multi-channel marketing system. After considering some e-commerce and m-commerce use, we next examine how this system cooperate, conflict, and compete. Selanjutnya adalah vertical marketing system. Yang vertical marketing system ini dia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu a conventional marketing channel. Consists of independent producer, wholesaler, and retailer, atau terdiri dari produsen independen, grosir, dan pengecer. Sistem ini adalah bisnis terpisah. Mereka berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, bahkan jika tujuan itu mengurangi keuntungan untuk sistem secara keseluruhan. Dan tidak ada anggota saluran yang memiliki kendali penuh atau substansial atas anggota lain. Yang kedua, vertical marketing system atau VMS. Ini justru sebaliknya, karena sistem ini termasuk produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai suatu kesatuan sistem. Dalam sebuah perusahaan, kepengurusan mungkin berada di tangan CEO atau seorang atasan, manajer, atau tim manajer senior. Dan penatagunaan saluran ini memiliki 2 hasil penting. Yang pertama, memperluas nilai pelanggan, pelayan, memperbesar pasaran, atau meningkatkan pembelian pelanggan yang sudah ada melalui saluran tersebut. Dan yang kedua, menciptakan lebih banyak saluran yang terjalin erat namun beradaptasi di mana anggota yang berharga dihargai dan yang kurang berharga disingkirkan. VMS muncul dari anggota saluran yang kuat untuk mengontrol perilaku saluran dan menghilangkan konflik anggota independen, mengejar tujuan mereka sendiri. Sistem ini mencapai ekonomi melalui ukuran tawar-menawar, kekuasaan, dan penghapusan layanan duplikat. Dan yang kedua adalah corporate VMS. Corporate VMS menggabungkan tahapan produksi dan distribusi yang berurutan di bawah satu kepemilikan. Selama bertahun-tahun, sales memperoleh lebih dari setengah barang yang dijualnya dari perusahaan yang sebagian dan atau seluruhnya dimiliki. Dan yang ketiga adalah administered VMS. VMS yang diadministrasikan, yang dikelola, mengoordinasikan tahapan produksi dan distribusi yang berurutan melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Produsen dengan merek yang dominan dapat mengamankan perdagangan yang kuat, kerja sama, dan dukungan dari reseller. Pengaturan pemasok distributor paling canggih untuk VMS yang dikelola bergantung pada pemrograman distribusi yang membangun sistem pemasaran vertikal yang terencana dan dikelola secara profesional yang memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu produsen dan distributor. Dan yang kelima adalah kontraktual VMS. Kontraktual ini terdiri dari perusahaan independen di berbagai tingkat produksi dan distribusi, mengintegrasikan program mereka berdasarkan kontrak untuk mendapatkan lebih banyak ekonomi atau dampak penjualan daripada yang mereka dapat dicapai sendiri. Kadang-kadang dianggap sebagai kemitraan penambah nilai. VMS kontraktual dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, rantai sukarela yang disponsori pedagang grosir. Pedagang grosir mengorganisir rantai sukarela pengecer independen, membantu menstandarisasi praktik penjualan mereka dan mencapai penghematan pembelian dalam bersaing dengan rantai besar.
Dan yang kedua yaitu koperasi pengecer. Pengecer berinisiatif dan mengorganisir badan usaha baru untuk menjalankan usaha grosir ini dan mungkin beberapa produksi. Anggota memusatkan pembelian mereka melalui koperasi dan rencana pengecer iklan. Mereka bersama-sama berbagi keuntungan secara proporsional dengan pembelian mereka. Pengecer non-anggota juga dapat membeli melalui koperasi ya, tetapi tidak berbagi keuntungan. Dan yang ketiga yaitu organisasi waralaba. Seorang anggota yang disebut pemilik waralaba mungkin menghubungkan beberapa tahap yang berurutan dalam produksi distribusi. Waralaba telah menjadi pengembangan retail yang tumbuh paling cepat di tahun terakhir. Horizontal marketing system. Sistem pemesaran horizontal di mana dua atau lebih perusahaan tidak terkait mengumpulkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Jadi, setiap perusahaan ini tidak memiliki modal, pengetahuan, produksi atau sumber daya pemasaran untuk usaha sendiri atau takut risiko. Perusahaan-perusahaan ini mungkin bekerja sama secara sementara atau permanen, atau membuat perusahaan patungan. Contohnya yaitu banyak jaringan supermarket memiliki perjanjian dengan bank lokal untuk menawarkan perbankan di dalam toko. Selanjutnya, e-commerce marketing practice. E-commerce menggunakan situs web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan secara online. Penjualan eceran online telah meledak dan mudah untuk melihat mengapa pengecer online dapat diprediksi dapat memberikan kenyamanan, informatif, dan pengalaman yang dipersonalisasi untuk jenis konsumen dan bisnis yang sangat berbeda. Dengan menghemat biaya lantai retail ruang, staf, dan inventaris, mereka juga dapat secara menguntungkan menjual produk bervolume rendah ke pasar khusus. Sementara konsumen sering online untuk mencoba menemukan harga yang lebih rendah. Pengecer online sebenarnya bersaing dalam 3 kunci aspek transaksi, yaitu interaksi pelanggan situs web, yang kedua pengiriman, dan yang ketiga kemampuan untuk mengatasi masalah ketika itu terjadi. Selanjutnya, pure click companies companies atau perusahaan klik murni. Ada beberapa jenis perusahaan klik murni, yaitu mesin pencari, penyedia, layanan internet atau ISP, perdagangan situs, situs transaksi, situs konten, dan situs enable. Situs perdagangan menjual semua jenis produk dan layanan termasuk buku, musik, mainan, asuransi, saham, pakaian, jasa keuangan, dan sebagainya. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk bersaing. AutoNation adalah perantara terkemuka dalam pembelian mobil dan layanan terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selamat malam. Untuk kesempatan diberikan buat saya bernama Marian Patnaya, saya kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang faktor pemasaran e-commerce. Oke, kita akan lihat e-commerce menggunakan situs web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan secara online. Atau dengan penjualan retail online telah meledak dan mudah untuk mengetahui alasannya. Pengecer online dapat diprediksi memberikan pengalaman yang nyaman, informatif, dan informatisasi untuk jenis konsumen dan bisnis yang sangat berbeda. Dengan menghemat biaya, ruang, lantai, retail staff, dan inventaris, mereka juga dapat secara menguntungkan menjual produk bervolume rendah ke pasar khusus. Sementara konsumen sering online untuk mencoba menemukan harga lebih rendah dan mengecer online sebenarnya bersaing pada 3 aspek utama dari suatu transaksi, yaitu 1. Interaksi
pelanggan dengan situs web. 2. Pengiriman. 3. Kemampuan untuk mengatasi masalah ketika masalah itu terjadi. Nah, ada 3 perusahaan yang kita akan lihat tentang perusahaan yang kita lihat itu. 1. Perusahaan klik murni. Ada beberapa jenis mesin pencari perusahaan klik murni, penyedia layanan internet atau dengan disebut ISP, situs perdagangan, situs transaksi, situs konten kreatif, situs perdagangan menjual semua jenis produk dan layanan, terutama buku, layanan keuangan, pakaian, dan juga faktor keberhasilan ekron. Perusahaan yang tidak sesuai dengan pengurusnya di situs web Corps, mereka berhati-hati atau berlayanan pelanggan sebagai pembeli online yang kritis dapat memilih item untuk dibeli tapi gagal menyelesaikan transaksi. B, kita masuk ke B, perusahaan Batak. Meskipun banyak perusahaan bata dan mortir pernah ragu dalam untuk membuka saluran e-commerce karena takut konflik dengan mitra saluran mereka, sebagian besar telah menambahkan internet setelah melihat berapa banyak bisnis yang dihasilkan secara online. C. Kita akan lihat perubahan perilaku pelanggan dan perusahaan. Konsumen secara mendasar mengubah cara mereka berbelanja di toko. Semakin sering menggunakan ponsel untuk mengirim pesan kepada teman atau kerabat tentang suatu produk saat belanja di toko. 50% dari semua pencari Google dilakukan di ponsel, dan wanita dapat menggunakan ponsel pintar lebih banyak dari pria di semua fase pengalaman berbelanja. Dan juga bisa membuat data belanja dan keinginan produk mereka. Nah, kita masuk lagi ke sistem geofetching. Ide geofetching adalah untuk menegakkan pelanggan dengan promosi seluler ketika mereka berada di dalam ruang geografis yang ditentukan, biasanya di dekat atau di toko. Dan layanan berbasis lokal hanya memerlukan aplikasi dan koordinat GPS, tetapi konsumen harus ikut serta. Setiap perusahaan ada punya privasi atau pribadi. Fakta bahwa perusahaan dapat menentukan lokasi pelanggan atau karyawan dengan teknologi GPS menimbulkan masalah privasi. Seperti banyak teknologi baru, layanan berbasis lokasi semacam itu memiliki potensi untuk kebaikan dan keburukan, dan pada akhirnya akan memerlukan penguasaan dan regulasi publik. Banyak konsumen dengan senang hati menelusuri coki profil dan alat online lainnya yang memungkinkan bisnis niaga mengetahui siapa mereka dan kapan serta bagaimana mereka berbelanja, tetapi mereka tetap khawatir ketika pelacakan semacam itu terjadi di toko. Kita lihat contoh sebuah perusahaan yang sangat terbesar di dunia ini, yaitu perusahaan Alibaba, bahwa gagasan Jack Ma atau Alibaba dimulai pada tahun 1999 dan telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi pasar online terbesar di dunia, memungkinkan orang dan bisnis untuk membeli dan menjual semua jenis produk dari Apple, Fuji hingga Boeing 373. Jumlahnya mencekapkan perusahaan senilai 15 miliar, dimiliki 500 juta pengguna terdaftar di 9 platform di 220 negara dan wilayah, dan menikmati sekitar 80% pasar e-commerce Cina. Pada single day pada 11 November 2012, perubahan lokal pada hari Valentine dan hari belanja online terbesar di Cina Tokyo, atau dengan pasar konsumen ke konsumen dan tomal pasar ke bisnis ke konsumen. Dua platform terutama Alibaba mencapai 5.075 miliar
5,75 miliar dalam penjualan dari 600 juta pengunjung unik dalam 24 jam. Lebih dari 10 juta dari 11 juta paket yang dikirim di Cina berasal dari Taboa dan Tamal. Sehingga penyedia logistik sangat penting atau tidak ada UPS atau FedEx persilangan antar Amazon.com, eBay, Redfish, and PayPal, Alibaba menghasilkan uang terutama dari komposisi dan dari iklan oleh pembeli dan penjual yang bertukar barang untuk membangun kepercayaan. Pelanggan perusahaan kepercayaan pelanggan. Perusahaan mendirikan Tulfas di mana pengguna membayar Alibaba biaya untuk menyewa pihak ketiga yang memverifikasi mereka. Pengguna harus memiliki 5 orang yang menjamin mereka dan memberikan daftar semua sertifikat lisensi bisnis mereka. Baiklah, kita akan lanjut ke dalam pembahasan yaitu konflik kerjasama dan persaingan. Yang pertama, jenis-jenis konflik dan persaingan. Misalkan sebuah pabrikan membuat saluran vertikal yang terdiri dari kerjasama dan keuntungan yang lebih besar untuk setiap anggota. Namun konflik horizontal, vertikal, dan multisaluran dapat terjadi, di mana penyewa dan pengecer mengharapkan karakter konflik saluran horizontal terjadi antara anggota saluran pada tingkat yang sama. Yang kedua, konflik saluran vertikal terjadi di mana berbagai tingkat saluran. Ketika Estée Lauder membuat saluran untuk menjual merek Clinido dan Bobbi Brown, di mana departemen store Dayton Hudson untuk mengurangi ruang yang diberikannya untuk produk perusahaan. Konsolidasi produk yang lebih besar. 10 pengecer terbesar Amerika Serikat menyumbang lebih dari 80% dari rata-rata bisnis produsen yang telah menyebabkan peningkatan tekanan harga dan pengaruh dari pengecer. Contoh di sini adalah Walmart. Dia adalah pembeli utama dari banyak produsen, termasuk Disney Protector dan Gamble dan Revlon, dan juga mampu memerintahkan pengurangan harga atau diskon kuantitas dan pemasok lainnya. Konflik multisaluran terjadi ketika di mana produsen telah menetapkan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. 102 kemungkinan akan menjadi sangat intens ketika anggota satu saluran mendapatkan harga yang lebih rendah berdasarkan pembelian volume yang lebih besar atau bekerja dengan margin yang lebih rendah. Konflik yang kedua, penyebab konflik saluran. A. Ketidakcocokan tujuan. Pabrikan mungkin ingin mencapai penetrasi pasar yang cepat melalui harga rendah. Dealer sebaliknya lebih suka bekerja dengan harga lebih tinggi dan mengejar profitabilitas jangka pendek. Sebaliknya, peran dan hak yang tidak jelas. Contohnya HP dapat menjual laptop ke akun lebih besar melalui tenaga penjualannya sendiri. Tetapi dealer berlisensi untuk mungkin juga menjual ke akun lebih besar. Batas wilayah dan kredit dalam penjualan sering menimbulkan konflik. B. Perbedaan persepsi. Pabrikan mungkin lebih optimis tentang prospek ekonomi jangka pendek dan ingin dealer membawa persediaan lebih tinggi. Pada kategori minuman, tidak jarang terjadi perselisihan antara produsen dan distributornya mengenai strategi periklanan yang optimal. C. Ketergantungan perantara pada produsen. Nasib dealer eksklusif seperti dealer mobil sangat dipengaruhi oleh karena keputusan produk dan harga yang pabrikan ini merupakan situasi yang menciptakan potensi konflik yang tinggi. Yang ketiga, mengelola konflik saluran. Beberapa konflik saluran dapat bersifat konstruktif dan mengarah pada adaptasi yang lebih tinggi, yang lebih baik terhadap lingkungan yang berubah. Tetapi
Terlalu banyak yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, ada tantangan bukanlah untuk menghilangkan semua konflik, tetapi untuk mengelolanya dengan lebih baik. Teguran lisan, denda, bonus yang ditahan, dan pemulihan lainnya dapat menghukum perusahaan yang melanggar dan menghalangi pihak lain. Yang berikut perbedaan strategi. Dalam beberapa kasus, perbedaan strategi yang meyakinkan bahwa mereka itu harus melayani segmen yang berbeda dan tidak bersaing sebanyak yang mereka kira. Dapat memengaruhi potensi konflik, di antaranya adalah anggota saluran yang berbeda. Yang berikut, kompensasi ganda. Kompensasi ganda membayar saluran yang ada untuk penjualan yang dilakukan melalui saluran baru, di mana ketika Allstate mulai menjual asuransi secara online, ia setuju untuk membayar agen komisi 2% untuk layanan tatap muka pada pelanggan yang mendapatkan penawaran mereka secara online. Meskipun lebih rendah dari komisi 10%, tipikal agen untuk transaksi offline untuk mengurangi ketegangan. Yang berikut tujuan superordinate. Anggota saluran dapat mencapai persepakatan tentang tujuan mendasar atau tujuan superordinate yang mereka cari bersama. Apakah itu kelangsungan hidup, bangsa pasar, kualitas tinggi, atau kepuasan pelanggan. Mereka biasanya melakukan ini dengan baik ketika saluran menghadapi ancaman dari luar, seperti saluran persaingan yang lebih efisien, undang-undang yang merugikan, atau perubahan dari konsumen. Yang berikut pertukaran karyawan. Perusahaan yang paling berguna adalah dengan melakukan langkah-langkah dengan menukar orang atau dua lebih dari tingkat saluran. Para eksklusif gym mungkin setuju untuk bekerja sebentar di beberapa dealer, dan beberapa pemilik dealer mungkin bekerja di departemen kebijakan dealer. Dengan demikian, peserta dapat tumbuh untuk menghargai sudut pandang satu sama lain. Yang berikut, keanggotaan bersama. Demikian pula pemasar dapat mendorong keanggotaan bersama dalam asosiasi perdagangan. Kerjasama yang baik antara Goresi Manufacturing of Amerika dan Food Marketing Institute yang mewakili sebagian besar rantai makanan pada pengembangan produk Universal UPC, asosiasi dapat mempertimbangkan masalah antara produsen makanan dan pengecer, dan juga menyelesaikannya secara tertib. Yang berikut adalah kooptasi. Kooptasi ini merupakan upaya satu organisasi yang mendapatkan dukungan dari pimpinan dengan memasukkan mereka ke dalam dewan penasehat, dewan direksi, dan sejenisnya. Jika organisasi memperlakukan pemimpin yang diundang secara dengan serius dan mendengarkan pendapatan mereka, kooptasi dapat mengurangi konflik, tetapi pemakrasa mungkin perlu mengkompromikan kebijakan dan rencananya untuk memenangkan dukungan pihak luar. Yang berikut, diplomasi, mediasi, dan arbitrase. Ketika konflik bersifat kronis atau akut, para pihak mungkin perlu menggunakan cara-cara yang lebih kuat. Diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seorang atau kelompok untuk bertemu dengan mitranya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan mediasi mengandalkan pihak ketiga yang netral yang terampil dalam mendamaikan kepentingan kedua belah pihak. Dalam arbitrase, dua belah pihak setuju untuk menyampaikan argumen mereka kepada satu atau lebih arbiter dan menerima keputusan mereka. Yang terakhir, tuntutan hukum. Jika tidak ada hal lain yang terbukti efektif, mitra saluran dapat memilih untuk mengajukan gugatan, di mana ketika Coca-Cola memutuskan untuk mendistribusikan penghilang dahaga atau Powerade langsung ke gudang regional
Walmart 60 pembotolan untuk mengeluh bahwa praktik akan merusak tugas inti, distribusi ke toko langsung dan mengajukan gugatan. Penyelesaian memungkinkan untuk saling eksplorasi layanan baru dan sistem distribusi untuk melengkapi sistem DSD. Yang keempat adalah pengecuran dan kanibalisasi. Pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mengecerkan merek mereka melalui saluran yang tidak tepat, terutama merek mewah yang citranya sering bertumpu pada eksklusivitas dan layanan yang dipersonalisasi. Calvin Klein dan Tommy Hilfiger sama-sama tertumpul ketika mereka menjual terlalu banyak produk mereka di saluran diskon, mengingat sejauh mana mereka memanjakan pelanggan di toko mereka untuk memberikan pengalaman digital berkualitas tinggi. Mereka pun tidak melupakan toko mereka dan semakin memadukan keduanya. Gucci bermitra dengan Samsung Elektronik untuk menciptakan pengalaman di mana toko yang imersif untuk arloji dan perhiasan yang menggabungkan perdagangan fisik dan seluler. Toko menampilkan tampilan transparan yang penampilannya gambar di layar tanpa mengaburkan produk di belakangnya. Dan bagian dari toko ini di mana mereka dapat menggunakan komputer tablet untuk menjelajah, untuk menjangkau pelanggan yang kaya dan bekerja selama berjam-jam dan memiliki sedikit waktu untuk berbelanja. Banyak merek fashion kelas atas seperti Dior, Louis Vuitton, dan Fendi telah meluncurkan situs e-niaga untuk meneliti barang sebelum mengunjungi toko dan sarana memerangi barang palsu yang dijual secara online. Yang kelima adalah masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Adapun perusahaan pada umumnya bebas mengembangkan peraturan saluran apapun yang sesuai untuk mereka. Undang-undang berusaha untuk mencegah banyak teknik eksklusif yang dapat mencegah pesaing menggunakan saluran. Kita telah melihat sebelumnya bahwa dalam distribusi eksklusif hanya gerai-gerai tertentu yang diperoleh untuk membawa produk penjual dan mengharuskan dealer tersebut untuk tidak menangani produk pesaing disebut sebagai transaksi eksklusif. Kedua mitra saluran mendapatkan keuntungan dari pengaturan eksklusif. Penjual memperoleh outlet yang lebih setia dan dapat diandalkan dalam dealer mendapatkan pasokan produk khusus yang stabil dan dukungan penjual yang lebih kuat. Pengaturan eksklusif adalah sah sepanjang tidak mengurangi persaingan secara substansial atau cenderung menciptakan monopoli dan selama kedua belah pihak masuk ke dalamnya secara sukarela. Kesepakatan eksklusif seringkali mencakup dalam perjanjian tutorial eksklusif. Produsen dapat setuju untuk tidak menjual ke penyalur lain di wilayah tertentu, atau pembeli dapat setuju menjual di wilayahnya sendiri. Praktik kedua di mana produsen mencoba untuk mencegah dealer menjual di wilayahnya setelah menjadi masalah hukum yang besar. Yang terakhir, produsen dari merek yang kuat terkadang menjual ke dealer hanya jika mereka akan mengambil sebagian atau seluruh sisa ini. Dan perjanjian mengikat tersebut tidak selalu ilegal, tetapi mereka melanggar hukum Amerika Serikat jika cenderung mengurangi persaingan secara substansial. Produsen bebas memilih dealer mereka, tetapi hak mereka untuk selalu dibatasi. Secara umum, penjual dapat memberhentikan dealer karena alasan tetapi tidak jika dealer menolak merek untuk bekerja sama dengan mereka akan melakukan kesepakatan eksklusif atau perjanjian peningkatan.